Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apa perbedaan Khawarij dan Bughad? Bughad pasti Khawarij ya. Khawarij belum tentu Bughad. Khawarij ini kan lebih kepada keyakinan bahwa pelaku dosa besar kafir. Pastikah mereka memberontak? Bukan. Bisa memberontak, bisa tidak. Bisa memberontak, bisa tidak. Ketika ada orang tidak memberontak kepada penguasa yang sah, tapi dia meyakini bahwa berzina sekali kafir, minum khamr sekali kafir, berbohong sekali kafir. Nah, Khawarij dia. Khawarij dia. Walaupun dia tidak memberontak kepada penguasa yang sah. Berarti kesimpulannya Bughad pasti Khawarij. Tidak ada Bughad yang bukan Khawarij ya. Kalau dia menentang penguasa yang sah, menjelek-jelekkan, mencaci maki, menggulingkan, maka dia Bughad dan Khawarij. Khawarij belum tentu Bughad. Sama dengan sunnah dan hadis. Sama dengan sunnah dan hadis. Apakah sunnah pasti ada hadisnya? Iya. Mana ada sunnah yang tanpa hadis, ya kan? Ada sunnah nih, sunnahnya sholat pakai sutra misalnya, sunnahnya lurus rapat dalam sholat misalnya, sunnahnya salaman mulai dari yang kanan misalnya, jangan dari yang kiri. Itu semua ada hadisnya nggak? Ada nggak? Ya pasti. Mana ada nggak ada hadisnya menjadi sunnah? Berarti karangan Imam Syafi'i begitu, karangan Imam Bukhari begitu, karangan Syekh Albani begitu, ya nggak mungkin. Sunnah itu pasti hadis, pasti ada hadisnya. Apakah semua yang ada hadisnya pasti sunnah? Apakah semua yang ada hadisnya pasti sunnah? Belum tentu. Belum tentu. Rasul puasa wisol ada hadisnya enggak? Ada. Sunnah? Enggak. Ya. Puasa wisol tidak sunnah. Rasul punya istri lebih dari 4 sekaligus, 9, 11, ada 9. Ada hadisnya? Ada, jelas. Sunnah? Tidak. Tidak. Maka bisa disimpulkan seperti tadi. Bughad pasti Khawarij, Khawarij belum tentu Bughad. Maka sunnah pasti hadis, ada hadisnya. Yang ada hadisnya belum tentu sunnah. Karena hadis itu kan berbicara tentang seluruh ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan para sahabat. Bagaimana cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Perhatikan waktu, perhatikan tempat, perhatikan pakaian, perhatikan makanan. Mengambil dalil dari orang yang safar, kusut, compang-camping, berdebu, mengangkat kedua tangannya, mengucapkan ya Rabb, ya Rabb. Ini keadaan di mana doa cepat dikabul oleh Allah. Safar, compang-camping, kusut, lapar mungkin. Kemudian mengangkat kedua tangan, mengucapkan ya Rabb, ya Rabb. Tapi Allah tidak kabulkan doanya. Kenapa? Karena selama ini dia memakan makanan haram. Pakaian yang dia pakai dari hasil yang haram. Maka salah satu yang bisa menghambat doa kita adalah penghasilan yang haram. Maka yang masih kerja di tempat riba, masih kerja di tempat judi asuransi, masih kerja di tempat pabrik homer misalnya, dan lain-lain, kalau ingin
doanya dikabulkan, ya keluar dulu. Ya. Jangan sampai kita senasib dengan orang tadi. Walaupun mungkin nangis-nangis, merintih, merengek di hadapan Allah di sepertiga malam sendirian, ketika sujud, ketika antara azan dan iqamah, ketika sedang berbuka puasa. Tapi kata Nabi, bagaimana Allah mau kabulkan doanya? Makanan yang dia makan selama ini hasil yang haram, pakaian yang dia pakai adalah hasil haram, intinya penghasilannya haram, riba, judi, khamr, dan lain-lain, ya. Penuh suap, penuh pelicin, tipu-tipu, banyak sekali kan pekerjaan seperti ini. Apakah tidak membalas chat WA akhlak yang buruk? Mengambil dalil dari tidak membukakan pintu orang yang ngetok pintu, akhlak yang buruk apa tidak? Apakah tuan rumah wajib membukakan pintu setiap kali ada yang ngetok pintu, assalamualaikum, minta izin? Wajib? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Nah, ketika tidak wajib, tentu tidak tercela. Ya. Bahkan tercela kalau terus diketok terus, karena Nabi mengatakan 3 kali. Berikanlah salam 3 kali. 3 kali nggak ada jawaban, pulanglah, harus pulang. Kenapa? Karena bisa jadi tuan rumah nggak mau terima tamu. Kenapa nggak mau? Ya terserah dia, hak dia. Maka tidak terlalu pede, terlalu husnudon, ya. Ini karena nggak denger aja. Coba sebelah sana, kotok-kotok sebelah sini, kotok sebelah sana. Jangan ikuti sunnah Nabi. Sudah 3 kali pulang. Ya boleh kasih jeda. Assalamualaikum. Mungkin semenit, 2 menit, pulang lagi. Assalamualaikum. Ya barangkali. Ya, assalamualaikum 3 kali udah pulang. Ya, jangan tanpa jarak. Assalamualaikum. Nah, pulang. Ya itu nggak niat, ya kan? Ya kan orang butuh juga kan? Mungkin lagi cuci muka, ya kan? Nah, begitu besok saya datang, udah salam 3 kali, nggak dibuka-bukain, kan sunahnya 3 kali. Ya tapi kan nggak seperti itu. Ya. Kita dikasih akal ya. Ya tunggu, ada waktunya. Gitu. Maka antum tidak boleh sakit hati. Ketika SMS, WA tidak ada jawab, itu hak dia. Ya. Kecuali antum lagi hutang. Nah, dia wajib. Kan punya hutang wajib bayar. Antum lagi punya hak kan? Nah, tentu dia punya kewajiban untuk membayar. Nah, waktu sudah jatuh tempo. Kok belum juga, ya tentu dia minta uzur kan untuk memberi. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi